Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Jung Pranata, Bu, keterangannya Alfa, dan Rama, keterangannya Sakti. Sekarang sebelum kita belajar, coba ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa kita. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita doa menurut adat istiadatnya masing-masing agar semua dilancarkan oleh Tuhan. Saya akan memimpin kita dalam doa agama Kristen. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan pada saat ini ya Tuhan kami bisa merasakan anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, hingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk kembali belajar. Dan Tuhan, kiranya Engkau menambahkan hikmat, kecerdasan, dan kepintaran untuk kami ya Tuhan, dan berkati juga guru kami yang akan mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kamu pasti semua sudah makan yang namanya keju mozzarella. Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, nah, kamu tahu nggak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Ternyata bioteknologi ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan menghasilkan berbagai produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, hingga makhluk hidup. Jadi penasaran, bagaimana sih cara kerja bioteknologi? Nah, penerapan bioteknologi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lihat perkembangannya. Nah, perkembangan dari bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi 3 periode. Oke, yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Nah, ini sejak 6000 sebelum Masehi. Ini ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan melakukan fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir itu berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Setelah kita melakukan video tadi, ada pertanyaan dari Ibu. Apakah pengertian dari bioteknologi tadi? Siapa yang bisa menjawab? Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa yang memanfaatkan manusia. Kita lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3. Siapa yang bisa membacakan di depan? Saya Bu. Ya, Yang silakan. pertama, peserta didik mampu membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern berdasarkan ciri khas prosesnya. Selanjutnya kita akan membagikan 3 kelompok. Yang pertama, Angga, kedua, Dea, ketiga, Linda, keempat, Yume, yang kelima, Laura, Jonah, Rama. Nah, Ibu akan menampilkan video selanjutnya tentang perencanaan bioteknologi konvensional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi
tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Terima kasih sudah menonton video ini. Baiklah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kelompok 1, kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD. Baik anak-anak, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu. Yang pertama, bagaimana cara membuat produk bioteknologi konvensional yang berdasarkan bahan yang digunakan sesuai dengan kompetensi di daerah kita? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin saya akan menjawab. Izinkan saya menjawab, Bu. Kami akan membuat tentunya produk tapai singkong. Kan di sekitar kita ini banyak tanaman singkong. Jadi kita akan menggunakan tanaman singkong untuk membuat produk tapai, yaitu produk bioteknologi konvensional yang menggunakan mikroorganisme, yaitu dengan fermentasi. Sekian dan terima kasih. Sekarang silakan mengerjakan LKPD Ibu. Dari kelompok 1, apa yang produk yang dibuat? Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membuat produk tapai singkong seperti yang saya bilang tadi, karena tapai singkong sangat memungkinkan di sekitar kita saat ini. Dari kelompok 2, Kami akan membuat apa ya? kelompok 3. Kalau kami kelompok 3 akan membuat donat. Baik, silakan mengerjakan rencana pembuatan proyeknya. Silakan kelompok 1 untuk membacakan presentasi rencana. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 kami akan membacakan gambar kerja kami dan presentasikan apa yang kami akan buat. Kami dari kelompok 1 akan membuat Kami dari kelompok itu akan membuat produk tapai singkong. dengan cara kerja dan proses pembuatan tersebut sebagai berikut. Ada beberapa alat dan bahan untuk proses pembuatan tapai singkong. Yang pertama, penyediaan singkong. Kedua, penyediaan ragi. Ketiga, tempat kukus untuk mengukus singkong tersebut. Dan keempat, toples besar untuk membuat tapai singkong. Dan yang kelima, daun pisang untuk berpisah tapai singkong. Dan proses pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengupas singkong dari kulitnya. Dan yang kedua, cuci singkong hingga ia bersih. Yang ketiga, potong menjadi bagian-bagian sesuai dengan selera. Yang keempat, kukus singkongnya dalam alat kukus yang telah disediakan. Yang kelima, setelah dikukus, pindahkan singkong ke tempat yang telah disediakan. Tunggu singkongnya hingga dingin. Yang keenam, setelah dingin, campurkan singkong dengan ragi dan gula. Dan setelah hal tersebut selesai, setelah singkong, ragi dan gula sudah dicampurkan, simpanlah yang setelah dicampurkan ke dalam toples besar yang telah disediakan, lalu tutupkan dan simpan di tempat yang tertutup. Adapun pengerjaan yang kami butuhkan, yaitu kami akan mulai proyek setelah pulang sekolah ini dan mungkin akan membutuhkan 3-4 hari proses pembuatannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2. Baik, selamat siang semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 untuk rencana kegiatan proyek yang akan kami olah yaitu tapai ketan,
Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahannya dulu. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan tapai ketan. Yang pertama ada kompor, panci kukusan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kelompok tiga. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Tapi sebelum itu kami perkenalkan diri kami dulu. Nama saya Ari Lino. Perkenalkan nama saya Dara. Perkenalkan nama saya Marsela. Perkenalkan nama saya Ayu Artelia. Baik, jadi makanan yang akan kami olah, produk yang akan kami buat ialah donat dengan bahan dasarnya adalah tepung dan ragi. Untuk bahan dan alatnya akan dijelaskan oleh Kak. Alat yang kami gunakan dalam pembuatannya ada yang pertama wadah tempat mengolah, dan yang kedua wajan, dan yang ketiga spatula atau sendok. Baik anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan memantau dari WA group kalian ya, apabila ada kesulitan dari project kalian, kita bisa berdiskusi lewat WA group ya. Siap. Apakah yang kalian pelajari hari ini materinya? Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua nanti, masing-masing kelompok dari 3 kelompok untuk menampilkan hasil produknya hari Kamis ya, untuk melakukan presentase dari hasil produknya. Baik, dari pelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik, silakan kita sama-sama membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Biologi konvensional adalah bioteknologi yang mengatakan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Kemudian enzim yang menghasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi dalam proses pemakaian produknya. Jasa menghasilkan suatu dalam bioteknologi konvensional. Nah, sekarang pelajaran kita sudah berakhir. Silakan ketua kelasnya untuk masuk ke depan untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama di dalam doa. Saya akan ikuti kita dalam doa pada waktu ini. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat ini, hingga kami bisa menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan atas tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan hari-hari yang baik yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan absen kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, coba satu orang atau ketua kelasnya untuk masuk ke depan untuk mengikuti doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, maka bagaimana kita
Tuhan, terima kasih atas perintah makmum hingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan, di sekolah ini untuk kembali belajar. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat kepintaran yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga guru-guru kami yang mengajarkan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Gimana adik-adik? Apakah semangat untuk belajar? Siap semangat. Kalau begitu lebih semangat lagi, silakan ketua kelasnya atau yang mewakili untuk memimpin yel-yel kelas kalian. Apakah teman-teman siap untuk bersemangat hari ini? Siap. Selamat pagi! Luar biasa, tetap semangat. Iya. Bila lagi bisa. Maju bersama. Hebat semua. Selanjutnya, sebelum kita belajar, coba lihat dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Jika ada, silakan diambil, dan bajunya kalau masih belum rapi, silakan dirapikan dulu. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar bioteknologi profesional. Sebelum kita akan melakukan presentasi, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu membuat produk mengenai inovasi teknologi profesional. Nah sekarang, hari ini sesuai dengan jadwal kita, kalian akan menampilkan produk yang kalian kerjakan. Masing-masing kelompok menampilkan ke depan untuk mempresentasikan produknya. Apakah sudah siap? Ya. Siapa yang pertama untuk menampilkan atau mempresentasikan produknya? Silakan. Silakan. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kemarin kami membuat proyek yaitu tapai ketan. Namun sebelum kami memperlihatkan proyek kami akan perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Stephen Jeremia. Saya Palina. Saya Novel. Kami telah menyusun video dari pembuatan tapai ketan yang telah kami buat. Silakan. Sekian dari video kami, dan inilah hasil dari pembuatan tapai kami. Inilah hasilnya. Baiklah, kami dari kelompok pertama akan bertanya. Pertama kami
mengandung jumlah kadar alkohol yang banyak dan melalui tahap fermentasi yang cukup lama. Jadi tidak baik mengonsumsi tapai ketan secara berlebihan. Sudah puas dengan jawabannya? Apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, apa manfaat tapai ketan bagi tubuh? Manfaatnya salah satu mendukung sistem saraf yang sehat, sebagai alamiah, mengurangi stres, menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan meningkatkan fungsi jantung. Tapi ya, puas? Puas. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik. Sekarang silakan buka dari project kalian atau silakan untuk menikmati mana yang enak, rasanya apa. Gimana rasanya tapai ketan? Nah, manis? Manis. Coba yang lagi ya. Mana anak kami tuh? Ya enak. Mantap tuh. Mantap. Ayo. Banyak kok. Kelompok ini yang enak rasanya itu dari kelompok kalian itu donat dengan apa itu? Bagi yang masih belum masak, masih belum makan, bisa sarapan lagi ya. Yang waktunya masih belum 4 atau 5 hari bisa dilanjutkan lagi ya. Dan selanjutnya sudah semua. Sekarang ibu mau ada pertanyaan. Apakah yang kalian pelajari pada hari ini materinya? Siapa yang bisa menjawab? Yang kami ketahui dari tujuan ini, kami dapat mengetahui cara pembuatan donat, memahami dan menerapkan konsep teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Yang kami sukai itu, kami bisa bekerja sama dalam suatu tim, Bu. Kami dapat bekerja kelompok dengan kerjasama yang baik, Bu. Itu yang paling utama. Menambah wawasannya. Iya. Dan Pengalaman. Kita akan mengerjakan LHPD 2 kebalikan ya.
Sudah semua namanya? Baik, anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita bioteknologi hari ini. Ya, silakan. Berdasarkan produk yang sudah kita buat, seperti tapai singkong, tapai ketan, dan donat. Dari ketiga produk ini, sudah pasti masuk ke dalam bioteknologi konvensional. Mengapa produk ini masuk ke dalam bioteknologi konvensional? Ya, karena bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Silakan. Apa yang kita pelajari hari ini atau tentang materi bioteknologi ini perlu ditingkatkan lagi di rumah ya, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik.